Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Kali ini kelompok kami berkesempatan untuk membahas bab 13, yaitu tentang siklus pengeluaran. Di dalam siklus pengeluaran terdapat pembelian dan pengeluaran kas. Pembahasan kali ini disusun oleh saya, Amelisa Skarlangit, Diandra Rachel Sianturi, Jovania Nuril Azarin, dan Muhammad Hafiz Nur. Yuk langsung aja ke pembahasan yang pertama. Apa itu siklus pengeluaran? Siklus pengeluaran atau expenditure cycle adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Pada bab ini, berfokus pada perolehan bahan baku, barang jadi, perlengkapan, dan jasa. Nah, berikut adalah diagram konteks dari siklus pengeluaran. Dalam siklus pengeluaran, pertukaran informasi eksternal utama dengan pemasoknya atau vendor. Di dalam perusahaan, informasi mengenai kebutuhan untuk membeli barang dan bahan baku mengalir ke siklus pengeluaran dari siklus pendapatan dan produksi, pengendalian persediaan, dan berbagai departemen. Setelah barang dan bahan baku tiba, pemberitahuan penerimaannya mengalir kembali ke sumber-sumber dari siklus pengeluaran. Data biaya juga mengalir dari siklus pengeluaran ke buku besar umum dan fungsi pelaporan untuk dimasukkan dalam laporan keuangan dan berbagai laporan manajemen. Setelah mengetahui diagram konteks dari sistem pengeluaran, yuk kita bahas tujuan utama dalam siklus pengeluaran. Apa sih tujuan utamanya? Tujuan utamanya untuk meminimalkan total biaya perolehan dan pemeliharaan persediaan, perlengkapan, dan berbagai layanan yang diperlukan perusahaan untuk beroperasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, manajemen harus membuat beberapa keputusan penting, yaitu yang pertama, tingkat optimal persediaan dan perlengkapan yang harus dimiliki. Yang kedua, memilih pemasok yang menyediakan kualitas dan layanan terbaik dengan harga yang terbaik pula. Lalu, bagaimana perusahaan mengkonsolidasikan pembelian antar unit untuk mendapatkan harga yang optimal. Kemudian, perusahaan menggunakan teknologi informasi yang dapat meningkatkan efisien dan keakuratan fungsi logistik. Nah, yang kelima, bagaimana perusahaan dapat memelihara kas yang cukup untuk memanfaatkan setiap diskon yang ditawarkan oleh pemasok. Dan yang terakhir, pembayaran ke vendor dapat dikelola untuk memaksimalkan arus kas. Kemudian, sebuah perusahaan akan menjalankan 4 aktivitas siklus pengeluaran dasar. Yang pertama, perusahaan akan memesan bahan baku, perlengkapan, dan jasa. Kemudian menerima pesanan tersebut. Lalu menyetujui faktur pemasok, kemudian akan melakukan pengeluaran kas. Pembahasan selanjutnya adalah tentang sistem informasi siklus pengeluaran. Aktivitas-aktivitas dalam siklus pengeluaran adalah cerminan dari aktivitas dasar yang dijalankan dalam siklus pendapatan. Hubungan erat antara pengeluaran pembeli dan pendapatan penjual memiliki implikasi penting untuk mendesain sistem informasi akuntansi untuk kedua belah pihak. Namun, kebanyakan desain yang dipakai adalah sistem ERP atau Enterprise Resource Planning untuk mendukung siklus pengeluaran perusahaan. Nah, ini ada perbandingan aktivitas siklus pendapatan dan siklus pengeluaran. Teman-teman bisa memahami perbandingan kedua aktivitas tersebut melalui tabel yang tersedia. Setelah membahas perbandingan antara aktivitas siklus pendapatan dan siklus pengeluaran, yuk kita beralih untuk membahas desain sistem ERP untuk mendukung siklus pengeluaran. Nah, ini kan udah ada gambarnya teman-teman. Kemudian akan aku jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dalam gambar. Oke,
Sistem ERP akan mendukung aktivitas bisnis siklus pengeluaran perusahaan. Setiap departemen dapat mengirimkan permintaan untuk membeli barang. Setelah permintaan pembelian telah disetujui, sistem akan mencari file induk persediaan untuk mengidentifikasi pemasok yang cocok untuk barang tersebut. Sistem tersebut kemudian akan menciptakan sebuah pesanan yang dikirimkan ke pemasok melalui EDI atau Electronic Data Interchange. Jadi fakturnya sudah faktur online. Kemudian, Departemen Penerimaan memiliki akses ke file pesanan pembelian terbuka, sehingga dapat merencanakan dan memverifikasi validitas pengiriman. Bagian utang diberitahukan pesanan tersebut sehingga dapat merencanakan komitmen keuangan yang tertunda. Departemen yang menghasilkan permintaan pembelian juga diberitahu bahwa permintaannya telah disetujui. Nah, para pemasok besar akan mengirimkan pemberitahuan elektronik jika pengiriman akan datang. Ketika pengiriman tiba, para pekerja akan menggunakan sistem pemrosesan permintaan untuk memverifikasi bahwa pesanan yang diharapkan dari pemasok tersebut sudah sesuai. Sebagian pemasok melabeli kode batang atau radio frequency identification produk-produk mereka untuk perhitungan barang. Para pekerja yang menerima barang akan menginspeksi barang dan menggunakan sebuah terminal online untuk memasukkan informasi mengenai kuantitas dan kondisi dari barang yang diterima. Kemudian, sistem akan mengecek data pesanan pembelian terbuka tersebut. Sebelum barang ditransfer ke gudang, petugas persediaan akan memverifikasi perhitungan barang dan memasukkan data tersebut ke dalam sistem. Petugas bagian utang akan memasukkan informasi dari pemasok yang mengirimkan faktur EDI dan terkadang juga menggunakan faktur kertas juga kok. Sistem tersebut kemudian membandingkan faktur pemasok dengan informasi yang terkandung dalam pesanan pembelian dan laporan penerimaan untuk memastikan ketepatan dan validitas barang yang diterima. Seperti kebanyakan perusahaan, penggunaan batch untuk membayar pemasoknya. Setiap hari, para bendahara menggunakan sistem pemrosesan untuk meninjau faktur yang jatuh tempo dan menyetujui pembayarannya. Kemudian, pembayaran ke beberapa pemasok menggunakan Financial Electronic Data Interchange atau FEDI, tetapi masih tetap mencetak cek kertas bagi pemasoknya yang lebih kecil. Ketika sebuah pembayaran Electronic Fund Transfer atau EFT diotorisasi atau sebuah cek dicetak, sistem tersebut memperbaharui file utang, faktur terbuka, dan buku besar umum yang mencantumkan setiap faktur yang dibayarkan dan jumlah diskon atau potongan yang diambil. Setelah seluruh transaksi pengeluaran telah diproses, sistem tersebut menghasilkan sebuah entry jurnal ringkasan, mendebit utang dan mengkredit kas, serta posting entry tersebut ke buku besar umum. Cek atau faktur tersebut akan memerlukan tanda tangan kasir, bendahara, atau manajer lain yang berwenang. Kemudian mengirimkan cek yang telah ditandatangani dan nota pengiriman uang ke pemasok. Transaksi ini dijalankan oleh kasir dan ditinjau oleh bendahara. Akses mudah terhadap informasi yang baru dan akurat memungkinkan manajer untuk mengawasi kinerja secara dekat. Namun demikian, kualitas terhadap keputusan tergantung pada keakuratan dari informasi di dalam database. Kita sering mendiskusikan ancaman umum yang terkait dengan aktivitas siklus pengeluaran dan menjelaskan pengendalian yang dapat menanggulanginya. Di pembahasan selanjutnya, kita akan membahas beberapa aktivitas serta ancaman dan pengendalian yang dapat dilakukan. Masalah umum siklus pengeluaran yaitu data induk tidak akurat atau tidak valid, kehilangan data, atau kinerja yang buruk. Namun, perusahaan dapat
Mengendalikan ancaman tersebut dengan melakukan pengendalian integritas pemrosesan data, pembatasan akses terhadap data induk, backup, prosedur pemulihan, dan laporan manajerial. Kemudian, dalam aktivitas pemesanan juga terdapat beberapa ancaman seperti kekurangan atau kelebihan persediaan, membeli barang dengan harga yang terlalu tinggi, pemasok yang tidak dapat diandalkan. Namun, terdapat pengendaliannya juga, sistem perpetual dan perhitungan fisik, melakukan penawaran dan mendaftar harga, memilih pemasok dengan sertifikat kualitas yang sudah benar-benar memadai. Dalam aktivitas penerimaan, terdapat beberapa ancaman. Misalnya, perusahaan menerima barang yang tidak dipesan, melakukan kesalahan dalam perhitungan, atau terdapat pencurian dalam persediaan. Pengendalian yang dapat dilakukan adalah memvalidasi pesanan sebelum diterima, mengkonfigurasi sistem untuk memindai antara barang yang dipesan dan barang yang diterima. Lalu, perusahaan juga dapat membatasi akses fisik ke dalam persediaan. Kemudian, dalam aktivitas menyetujui faktur pemasok, kesalahan faktur, kesalahan dalam memposting dapat dikendalikan dengan memverifikasi keakuratan faktur dan pengendalian entry data. Nah, yang terakhir adalah aktivitas dalam pengeluaran kas. Juga terdapat beberapa ancaman nih. Yang pertama, kegagalan memanfaatkan diskon, pencurian kas, dan pembayaran ganda oleh perusahaan. Maka, pengendalian yang harus dilakukan oleh perusahaan yang pertama adalah melakukan anggaran arus kas, penggunaan kas kecil, dan audit kejutan atau audit secara mendadak. Lalu, membayar hanya dengan salinan asli faktur pemasok untuk mencegah pembayaran ganda. Selanjutnya, kita akan membahas tentang aktivitas memesan bahan baku, perlengkapan, dan jasa. Aktivitas bisnis utama yang pertama dalam siklus pengeluaran adalah memesan bahan baku, perlengkapan, atau jasa, di mana aktivitas ini mengidentifikasi mengenai apa, kapan, dan berapa banyak untuk pembelian dalam siklus pengeluaran. Untuk prosesnya, yang pertama adalah dengan menggunakan pendekatan tradisional atau economic order quantity. Pendekatan ini didasarkan pada perhitungan ukuran pesanan optimal untuk meminimalkan jumlah biaya pemesanan, biaya penyimpanan, dan biaya kehabisan stok. Untuk biaya pemesanan, biaya ini sudah termasuk dengan seluruh biaya terkait dengan pemrosesan transaksi pembelian. Untuk biaya penyimpanan, biaya ini merupakan biaya yang dikaitkan dengan penahanan persediaan, sedangkan biaya kehabisan stok adalah biaya yang dihasilkan dari kekurangan persediaan seperti penjualan yang hilang atau penundaan produksi. Dalam pendekatan ini, formula IOQ atau formula Economic Order Quantity digunakan untuk menghitung berapa banyak pemesanan. Di dalam pendekatan ini terdapat istilah reorder point atau titik pemesanan ulang, di mana reorder point ini merupakan penentuan kapan untuk memesan suatu persediaan. Perusahaan biasanya menetapkan reorder point berdasarkan waktu pengiriman dan tingkat yang diinginkan dari stok pengaman untuk menangani fluktuasi yang tidak diharapkan dalam permintaan. Pendekatan IOQ tradisional ini terhadap pengendalian persediaan sering menghasilkan penyimpanan sejumlah besar persediaan. Uang yang diinvestasikan dalam menyimpan persediaan tidak menghasilkan apapun. Akibatnya, dalam tahun-tahun terakhir ini, banyak perusahaan manufaktur besar yang telah meminimalkan atau bahkan mengeliminasi sejumlah persediaan di tangan dengan mengadopsi perencanaan kebutuhan material atau sistem manajemen persediaan just in time. Kemudian, mengenai perencanaan kebutuhan material atau MRP. MRP ini merupakan sebuah pendekatan untuk manajemen persediaan yang berupaya untuk mengurangi tingkat persediaan yang dibutuhkan dengan meningkatkan akurasi teknik perkiraan untuk menjadwalkan pembelian dengan lebih baik guna memenuhi kebutuhan produksi. Sebagai contoh, misalnya, Departemen Perencanaan Produksi dari sebuah perusahaan menggunakan MRP akan menggunakan perkiraan penjualan untuk menyiapkan jadwal terperinci yang menentukan jumlah masing-masing produk jadi untuk memproduksi dalam periode waktu tertentu, misalnya seperti 3 bulan berikutnya.
Jadwal dan spesifikasi teknik ini untuk setiap produk mengidentifikasi kuantitas dari bahan baku, suku cadang, dan perlengkapan yang diperlukan dalam produksi dan titik waktu ketika mereka akan diperlukan. Jadi, sistem MRP ini mengurangi ketidakpastian mengenai kapan bahan baku dibutuhkan dan dengan demikian memungkinkan perusahaan untuk menyimpan persediaan lebih sedikit. Selanjutnya mengenai sistem persediaan just in time. Sistem ini merupakan sebuah sistem yang meminimalkan atau mengeliminasi persediaan secara virtual dengan membeli dan memproduksi barang hanya sebagai respons terhadap penjualan aktual, bukan yang diperkirakan. Akibatnya, sistem JIT ini atau just in time ditandai dengan pengiriman yang sering atas sejumlah kecil bahan baku, suku cadang, dan perlengkapan secara langsung ke lokasi tertentu yang memerlukannya saat mereka diperlukan, bukannya pengiriman dalam jumlah besar yang jarang ke fasilitas pusat penerimaan dan penyimpanan. Oleh karena itu, pabrik yang menggunakan sistem just in time akan memiliki beberapa dok penerimaan, masing-masing ditugaskan untuk menerima pengiriman barang yang diperlukan di pusat kerja terdekat. Untuk memilih menggunakan antara sistem MRP atau sistem just in time, tergantung pada jenis produk yang dijual oleh perusahaan. Sistem MRP lebih efektif digunakan dengan produk yang memiliki pola permintaan yang dapat diprediksi, misalnya bahan pokok konsumen. Sedangkan untuk sistem just in time berguna terutama bagi produk yang relatif memiliki siklus hidup yang pendek dan permintaannya tidak dapat diprediksi dengan akurat, misalnya mainan yang dikaitkan dengan film-film tertentu. Selanjutnya, ancaman dan pengendalian mengenai aktivitas memesan bahan baku, perlengkapan, dan jasa. Ancaman yang pertama yaitu catatan persediaan yang tidak akurat. Catatan persediaan yang tidak akurat dapat menyebabkan kehabisan stok yang akan mengakibatkan pada hilangnya penjualan atau menyimpan persediaan berlebih yang dapat meningkatkan biaya. Pengendalian untuk ancaman ini yang pertama adalah menggunakan sistem persediaan perpetual. Sistem persediaan perpetual ini digunakan untuk memastikan bahwa informasi mengenai stok persediaan selalu terbarui. Meskipun demikian, kesalahan entry data dapat menyebabkan catatan persediaan perpetual yang tidak akurat karena pengetik juga membuat kekeliruan. Pengendalian yang kedua yaitu dengan menggunakan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi ini digunakan untuk mengeliminasi kebutuhan bagi entry data manual agar dapat meningkatkan ketepatan pencatatan persediaan perpetual. Opsi dalam penggunaan teknologi informasi ini adalah pemberian kode batang serta melekatkan label RFID ke masing-masing produk. Antara pemberian kode batang serta melekatkan label RFID, teknologi RFID ini lebih efisien daripada kode batang karena tidak perlu bagi manusia untuk menyelaraskan kode batang pada produk dengan pembaca. Meskipun demikian, teknologi RFID ini lebih mahal dibandingkan dengan kode batang serta tidak dapat digunakan untuk setiap jenis produk. Pengendalian yang ketiga yaitu menghitung persediaan fisik secara periodik. Ancaman yang kedua yaitu membeli barang yang tidak dibutuhkan. Pengendalian untuk ancaman ini yang pertama adalah menggunakan sistem persediaan perpetual, di mana catatan persediaan perpetual yang akurat memastikan validitas permintaan pembelian yang dihasilkan oleh sistem pengendalian persediaan secara otomatis. Yang kedua, para penyelia perlu meninjau dan menyetujui permintaan pembelian. Dan untuk pengendalian atas membeli barang yang tidak dibutuhkan yang terakhir adalah dengan menggunakan fungsi pembelian tersentralisasi. Setelah kebutuhan untuk membeli telah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah memilih pemasok. Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan ketika memilih pemasok adalah pertama, mengenai harga, yang kedua, mengenai kualitas bahan baku, dan yang ketiga mengenai keandalan dalam pengiriman. Selanjutnya terdapat pesanan pembelian serta pesanan pembelian selimut. Pesanan pembelian adalah sebuah dokumen yang secara formal meminta seorang pemasok untuk menjual serta mengirimkan produk tertentu pada harga tertentu. Ini juga merupakan sebuah janji untuk membayar dan menjadi sebuah kontrak setelah pemasok menerimanya. Lalu, pesanan pembelian selimut. Pesanan pembelian selimut ini adalah sebuah komitmen untuk membeli barang-barang tertentu
pada harga yang telah ditentukan dari pemasok tertentu untuk jangka waktu yang telah ditetapkan dan biasanya seringnya 1 tahun. Pesanan pembelian selimut dapat mengurangi ketidakpastian dari pembeli mengenai sumber bahan baku yang dapat diandalkan serta dapat membantu pemasok untuk merencanakan kapasitas dan operasinya dengan lebih efektif. Besarnya biaya pembelian. Pemicu biaya besar dalam fungsi pembelian adalah jumlah pesanan pembelian yang diproses. Untuk mengurangi jumlah pesanan yang diproses dan mempersingkat langkah-langkah yang terlibat dapat dilakukan dengan cara yang pertama, penggunaan EDI. Penggunaan EDI dapat mengurangi biaya dengan mengeliminasi pekerjaan klerikal yang terkait dengan mencetak dan mengirimkan dokumen kertas. Waktu antara mengenali kebutuhan untuk memesan kembali sebuah barang dan selanjutnya menerimanya juga dapat dikurangi. Akibatnya, risiko dari kehabisan stok akan berkurang, yang dapat meningkatkan profitabilitas secara signifikan. Cara yang kedua yaitu dengan menggunakan program Vendor Managed Inventory atau VMI. Cara ini merupakan sebuah praktik di mana para produsen dan distributor mengelola persediaan pelanggan eceran dengan menggunakan EDI. Pemasok mengakses sistem point of sales pelanggannya untuk mengawasi persediaan dan secara otomatis mengisi kembali produk ketika produk tersebut jatuh pada tingkat yang telah disepakati. Cara selanjutnya yaitu pelelangan terbalik atau reverse auction. Pada cara ini, para pemasok bersaing dengan satu sama lain untuk memenuhi permintaan pada harga terendah. Meskipun cara ini dapat menghasilkan penghematan biaya yang signifikan, karena fokus utamanya adalah pada harga, pelelangan ini mungkin paling cocok untuk membeli barang komoditas dibandingkan dengan komponen penting yang berkualitas, keandalan vendor, dan kinerja pengirimannya yang sangat penting. Cara yang terakhir yaitu dengan melakukan audit pre-award, di mana cara ini biasanya digunakan untuk pembelian besar yang melibatkan tawaran formal oleh pemasok. Cara ini biasanya mengidentifikasi kesalahan matematis sederhana dalam formula pemberian harga yang rumit dan diskrepansi lain ketika dikoreksi yang dapat memberikan penghematan yang cukup. Terdapat ancaman dan pengendalian pada saat memilih pemasok. Yang pertama yaitu membeli pada harga yang melambung. Pengendalian pertama untuk ancaman ini yaitu mengenai daftar harga. Daftar harga bagi barang yang sering dibeli seharusnya disimpan dalam komputer serta dikonsultasikan ketika pesanan dibuat. Harga dari barang-barang yang berbiaya rendah dapat langsung ditentukan dari katalog. Pengendalian yang kedua yaitu mengenai penawaran yang kompetitif. Tawaran kompetitif dan tertulis seharusnya diminta untuk produk berbiaya tinggi serta khusus. Pengendalian yang ketiga yaitu melakukan tinjauan atas pesanan pembelian. Pesanan pembelian seharusnya ditinjau untuk memastikan bahwa kebijakan ini telah diikuti. Pengendalian yang terakhir yaitu mengenai anggaran, di mana anggaran ini juga membantu dalam mengendalikan biaya pembelian. Pembelian seharusnya dibebankan ke sebuah rekening yang merupakan tanggung jawab dari seseorang atau departemen yang menyetujui permintaan. Ancaman yang kedua yaitu membeli barang berkualitas inferior. Pengendalian untuk ancaman ini yang pertama adalah dengan membeli hanya dari pemasok yang telah disetujui. Pengendalian yang kedua yaitu pesanan pembelian seharusnya ditinjau untuk memastikan bahwa hanya para pemasok yang disetujui ini yang digunakan. Pengendalian yang ketiga yaitu dengan menahan manajer pembelian yang bertanggung jawab untuk biaya pengerjaan ulang dan scrap. Pengendalian yang keempat yaitu dengan melakukan pelacakan serta pemantauan kualitas produk dengan pemasok. Ancaman yang ketiga yaitu pemasok yang tidak dapat diandalkan. Pengendalian untuk ancaman ini yang pertama adalah dengan meminta pemasok untuk memiliki sertifikasi kualitas. Dan pengendalian yang kedua yaitu dengan mengumpulkan serta mengawasi data kinerja pengiriman pemasok. Ancaman yang keempat yaitu dengan membeli dari pemasok yang tidak diotorisasi. Pembelian dari pemasok yang tidak diotorisasi ini dapat menghasilkan berbagai masalah. Barang-barang mungkin akan berkualitas inferior atau dihargai mahal. Atau bahkan pembelian mungkin dapat menyebabkan masalah hukum. Pengendalian untuk mengatasi ancaman ini yang pertama adalah dengan mengurus sebuah daftar pemasok yang disetujui
serta mengonfigurasi sistem untuk mengizinkan pesanan pembelian hanya ke pemasok yang disetujui. Pengendalian yang kedua yaitu dengan melakukan tinjauan serta melakukan persetujuan atas pembelian dari pemasok yang baru. Dan pengendalian yang ketiga yaitu dengan melakukan pengendalian EDI secara spesifik, baik itu dari aspek aksesnya, tinjauan pesanan, enkripsi, serta kebijakan. Ancaman yang terakhir yaitu adalah penyuapan atau kickbacks. Kickbacks merupakan hadiah dari pemasok ke agen pembelian untuk tujuan mempengaruhi proses pilihan mereka mengenai pemasok. Untuk mencegah penyuapan, beberapa pengendalian yang dapat dilakukan adalah yang pertama, dengan melarang penerimaan hadiah dari pemasok. Kebijakan ini seharusnya menerapkan nggak hanya terhadap hadiah barang yang berwujud, tetapi juga terhadap jasa. Pengendalian yang kedua yaitu dengan melakukan rotasi pekerjaan serta liburan wajib. Rotasi pekerjaan adalah pengendalian penting untuk mengurangi risiko atas penyuapan, di mana agen pembelian seharusnya tidak berhadapan dengan pemasok yang sama terus-menerus, karena melakukannya meningkatkan risiko bahwa agen tersebut mungkin tergoda dengan godaan konstan yang ditawarkan oleh pemasok yang tidak etis. Jika perusahaan terlalu kecil untuk merotasi tugas pekerjaan antar agen pembelian yang berbeda, ia seharusnya secara periodik melakukan sebuah audit yang mendetail terhadap aktivitas agen pembelian. Pengendalian yang ketiga yaitu dengan mensyaratkan agen pembelian untuk mengungkap kepentingan keuangan dan pribadi dalam pemasok. Dan pengendalian yang terakhir yaitu dengan melakukan audit pemasok. Selanjutnya, aktivitas siklus pengeluaran yang kedua adalah penerimaan bahan baku, perlengkapan, dan jasa. Atas aktivitas ini, Departemen Penerimaan bertanggung jawab untuk menerima pengiriman dari para pemasok. Sedangkan Departemen Penyimpanan Persediaan bertanggung jawab atas penyimpanan barang pada gudang. Selanjutnya, informasi mengenai tanda terima barang dagangan yang dipesan kemudian dikomunikasikan ke fungsi pengendalian persediaan untuk memperbarui catatan persediaan. Proses yang terjadi pada aktivitas ini yaitu ketika pengiriman tiba, petugas penerimaan membandingkan nomor pesanan pembelian yang direferensikan pada slip pengepakan pemasok dengan salinan pesanan pembelian yang disimpan perusahaan untuk memverifikasi bahwa barang dipesan. Petugas penerimaan kemudian menghitung kuantitas barang yang dikirimkan dan memeriksa setiap pengiriman apabila terdapat tanda-tanda kerusakan. Setelah dilakukan pemeriksaan, disertai dengan laporan penerimaan atau receiving report, barang dikirim ke pengendalian persediaan untuk dilakukan pencatatan atas persediaan dan pencatatan atas utang yang timbul. Kemudian, barang yang diterima oleh Departemen Penyimpanan Persediaan disimpan dalam gudang. Laporan penerimaan atau receiving report itu sendiri digunakan untuk mendokumentasi detail-detail mengenai pengiriman, seperti tanggal diterima, pengirim, pemasok, dan nomor pesanan pembelian. Selain itu, pada laporan ini juga terdapat ruang untuk mengidentifikasi orang yang menerima dan menginspeksi barang, serta ruang untuk penjelasan mengenai kualitas barang. Terdapat 3 pengecualian yang mungkin terjadi terhadap proses ini. Yang pertama, menerima kuantitas barang yang berbeda dari jumlah yang dipesan. Yang kedua, menerima barang rusak. Yang ketiga, menerima barang berkualitas inferior yang gagal inspeksi. Atas ketidaksesuaian kuantitas barang yang diterima dan yang dipesan, maka pemasok biasanya akan memberi pembeli izin untuk mengoreksi faktur atas ketidaksesuaian tersebut. Lalu, atas penerimaan barang yang rusak atau kualitasnya tidak sesuai, maka memo debit akan disiapkan setelah pemasok setuju mengambil kembali barang atau memberikan pengurangan harga. Atas memo debit ini, satu salinan dikirim ke pemasok yang kemudian pemasok akan membuat dan mengembalikannya menjadi sebuah memo kredit. Departemen Utang diberitahu agar dilakukan penyesuaian atas saldo rekening terutang kepada pemasok tersebut. Salinan memo debit lainnya diberikan kepada Departemen Pengiriman beserta dengan barang yang akan diretur ke pemasok apabila, dalam hal ini, pemasok setuju barang yang rusak dikembalikan.
Ancaman yang mungkin terjadi pada aktivitas penerimaan: pertama, menerima barang yang tidak dipesan; kedua, kesalahan dalam perhitungan; ketiga, memverifikasi penerimaan jasa; dan yang keempat, pencurian persediaan. Untuk pengendalian atas ancaman menerima barang yang tidak dipesan, dapat dilakukan dengan pertama, mensyaratkan keberadaan pesanan pembelian yang disetujui sebelum menerima setiap pengiriman. Hal ini dapat dilakukan dengan menginstruksikan Departemen Penerimaan untuk menerima hanya pengiriman yang ada dalam pesanan pembelian. Selanjutnya, untuk pengendalian atas ancaman kesalahan dalam perhitungan, dapat dilakukan dengan pertama, tidak menginformasikan pegawai penerimaan mengenai kuantitas yang dipesan, sehingga pegawai penerimaan harus menghitung secara real jumlah aktual barang yang diterima. Kedua, mensyaratkan pegawai penerimaan untuk menandatangani laporan penerimaan. Ketiga, insentif. Perusahaan dapat menawarkan bonus bagi petugas penerimaan untuk menangkap ketidaksesuaian antara slip pengepakan dengan kuantitas aktual yang diterima. Keempat, penggunaan kode batang dan label RFID. Kelima, konfigurasi sistem ERP untuk menandai diskrepansi kuantitas. Selanjutnya, untuk pengendalian atas ancaman memverifikasi penerimaan jasa dapat dilakukan dengan pertama, melakukan pengendalian anggaran. Hal ini dapat dilakukan dengan membandingkan biaya aktual dan biaya anggaran yang dibebankan ke rekening. Yang kedua, melakukan audit. Hal ini merupakan pengendalian detektif di mana fungsi audit internal menjalankan tinjauan secara periodik atas kontrak bagi jasa. Selanjutnya, untuk pengendalian atas ancaman yang terakhir, yaitu pencurian persediaan, dapat dilakukan dengan pertama, pembatasan akses fisik atas persediaan. Kedua, melakukan dokumentasi atas seluruh transfer persediaan antara para pegawai penerimaan dan persediaan. Ketiga, melakukan perhitungan persediaan fisik secara periodik dan melakukan rekonsiliasi. Dan yang terakhir, melakukan pemisahan tugas penyimpanan persediaan dengan penerimaan. Aktivitas siklus pengeluaran yang ketiga adalah menyetujui faktur pemasok. Atas aktivitas ini, Departemen Bagian Utang menyetujui faktur pemasok untuk pembayaran. Sebuah kewajiban hukum untuk membayar pemasok timbul pada saat barang diterima. Namun, untuk alasan praktis, sebagian besar perusahaan melakukan pencatatan atas utang hanya setelah barang telah diterima dan faktur telah disetujui. Atas prosesnya, faktur pemasok yang telah diterima oleh Departemen Bagian Utang dilakukan pencocokan dengan pesanan pembelian dan laporan penerimaan. Kombinasi faktur pemasok dan dokumen pendukung tersebut disebut sebagai paket voucher. Setelah pemberi persetujuan memverifikasi bahwa perusahaan telah menerima apa yang telah dipesan, faktur tersebut disetujui untuk pembayaran. Ada dua cara untuk memproses faktur pemasok. Yang pertama, disebut sebagai sistem non-voucher. Dalam sebuah sistem non-voucher, tiap-tiap faktur yang disetujui bersama dengan dokumen pendukungnya diposting ke catatan pemasok individual dalam file utang, dan kemudian disimpan dalam file faktur terbuka. Pada sistem ini, ketika sebuah cek dituliskan untuk membayar sebuah faktur, paket voucher dihapus dari file faktur terbuka. Faktur ditandai dibayar, dan kemudian paket voucher disimpan dalam file faktur dibayar. Yang kedua, disebut sebagai sistem voucher. Dalam sebuah sistem voucher, sebuah dokumen tambahan yang disebut sebagai voucher pencairan juga dibuat ketika sebuah faktur pemasok disetujui untuk pembayaran. Voucher pencairan ini mengidentifikasi pemasok, mencantumkan faktur yang beredar, dan mengindikasikan jumlah bersih untuk dibayar setelah dikurangi dengan diskon dan potongan yang berlaku. Sistem voucher menawarkan 3 manfaat atas sistem non-voucher. Pertama, sistem tersebut mengurangi jumlah cek yang perlu ditulis karena beberapa faktur mungkin disertakan dalam satu voucher pencairan. Kedua, menyederhanakan pelacakan seluruh utang. Hal ini menjadi mungkin karena voucher pencairan adalah sebuah dokumen yang dihasilkan secara internal. Ia dapat diberi nomor sebelumnya, sehingga dapat menyederhanakan pelacakan seluruh utang. Ketiga, mempermudah untuk menjadwalkan aktivitas persetujuan faktur pemasok
dan aktivitas pembayaran sehingga memaksimalkan efisiensi. Hal ini karena voucher menyediakan sebuah catatan eksplisit yang faktur pemasok telah disetujui untuk pembayaran, dan voucher tersebut memfasilitasi pemisahan waktu persetujuan faktur dari waktu pembayaran faktur. Hal ini mempermudah untuk menjadwalkan kedua aktivitas untuk memaksimalkan efisiensi. Selain dengan cara tradisional yang telah dijelaskan tadi, yaitu dengan mencocokkan faktur pemasok dengan pesanan pembelian dan laporan penerimaan, terdapat beberapa cara lain untuk memproses utang. Yang pertama, Electronic Data Interchange. Cara ini mensyaratkan pemasok untuk menyerahkan faktur secara elektronik. Maka, sistem secara otomatis mencocokkan faktur-faktur tersebut dengan pesanan pembelian dan laporan penerimaan yang sesuai. Dalam hal faktur pemasok gagal dalam proses pencocokan, maka perlu diproses secara manual. Yang kedua, Evaluated Receipt Settlement. Cara ini mengeliminasi faktur pemasok, yaitu sebuah pendekatan tanpa faktur terhadap utang yang menggantikan proses pencocokan 3 cara dengan mencocokkan 2 cara atas pesanan pembelian dan laporan penerimaan saja. ERS sendiri memberikan manfaat baik kepada perusahaan maupun kepada pemasok karena ERS menghemat waktu dan uang dengan mengurangi jumlah dokumen yang perlu dicocokkan sehingga mengurangi jumlah ketidaksesuaian potensial. Pendekatan 3 cara dan pendekatan ERS atau pendekatan 2 cara dapat digambarkan pada kedua flowchart berikut. Pendekatan 3 cara pada sisi kiri melakukan proses utang dengan mencocokkan ketiga dokumen, yakni salinan pesanan pembelian, faktur pemasok, dan salinan laporan penerimaan, yakni mencocokkan apakah kuantitas pada faktur pemasok sama dengan kuantitas pada laporan penerimaan dan harga pada faktur pemasok sama dengan harga pada pesanan pembelian. Apabila cocok, maka perusahaan melakukan pembayaran kepada pemasok. Sebaliknya, ketika dokumen-dokumen terkait tidak cocok, maka dilakukan rekonsiliasi. Sedangkan pada sisi kanan, yaitu pendekatan ERS, ketika pembelian terjadi, perusahaan mengetahui harga barang dan jasa pada waktu dipesan, yakni yang tercatat pada pesanan pembelian, sehingga informasi yang diperlukan untuk membayar pemasok telah diketahui. Maka, dalam pendekatan ERS ini, proses utang hanya melakukan pencocokan salinan pesanan pembelian dan laporan penerimaan tanpa mengikutsertakan faktur pemasok. Pada pendekatan ini, dilakukan pencocokan apakah jumlah yang harus dibayar sama dengan kuantitas barang yang diterima yang tertulis pada laporan penerimaan dikalikan dengan harga per unit barang yang tertulis pada pesanan pembelian. Apabila cocok, mesin secara otomatis menghasilkan pembayaran. Sedangkan, apabila terjadi ketidakcocokan, maka perlu dilakukan tinjauan manual. Atas pembelian non-persediaan, perusahaan dapat menggunakan kartu pengadaan, yakni kartu kredit perusahaan yang dapat digunakan para pegawai hanya pada pemasok yang ditunjuk untuk membeli jenis-jenis barang tertentu. Batas pengeluaran dapat diatur dan nomor rekening untuk setiap kartu pengadaan dapat dipetakan ke rekening buku besar tertentu. Kartu pengadaan menyederhanakan utang karena perusahaan menerima satu laporan bulanan yang merangkum pembelian non-persediaan serta meningkatkan efisiensi dari proses pengeluaran kas karena perusahaan hanya membuat satu pembayaran untuk semua pembelian non-persediaan selama satu periode waktu tertentu. Ancaman yang mungkin terjadi pada aktivitas ini, yang pertama, kesalahan dalam faktur pemasok, dan yang kedua, kesalahan dalam memposting ke utang. Untuk pengendaliannya, atas kesalahan faktur pemasok dapat dilakukan dengan, pertama, memverifikasi atas keakuratan faktur, yakni dengan membandingkan harga serta kuantitas yang dicantumkan dengan yang diindikasikan pada pesanan pembelian dan laporan penerimaan. Kedua, untuk pembelian kartu pengadaan, para pengguna harus disyaratkan untuk menyimpan tanda bukti dan memverifikasi ketepatan atas laporan bulanan. Ketiga, mengadopsi pendekatan ERS, karena pendekatan ini mengeliminasi penggunaan faktur pemasok. Keempat, melakukan pembatasan akses ke data induk pemasok. Dengan ini, mengawasi seluruh perubahan yang mungkin terjadi pada file induk pemasok. Yang terakhir, melakukan verifikasi tagihan biaya pengiriman
dan penggunaan saluran pengiriman yang disetujui. Yang kedua, atas kesalahan dalam posting, pengendalian dapat dilakukan dengan pertama, pengendalian edit entry data, yaitu dengan membandingkan perbedaan dalam saldo rekening pemasok dengan total jumlah dari faktur yang diproses. Kedua, rekonsiliasi catatan utang yang detail dengan akun kontrol buku besar umum, yakni total dari seluruh saldo rekening pemasok harus direkonsiliasi secara periodik dengan jumlah dari akun kontrol utang dalam buku besar umum. Yang selanjutnya yaitu pengeluaran kas. Pengeluaran kas merupakan aktivitas terakhir dalam siklus pengeluaran. Yang dimaksud dalam pengeluaran kas di sini adalah membayar ke supplier. Prosesnya yaitu kasir melapor ke bendahara dan bertanggung jawab untuk membayar pemasok. Hal ini memisahkan fungsi penyimpanan yang dijalankan kasir dari fungsi otorisasi dan pencatatan yang dijalankan oleh masing-masing departemen pembelian dan utang. Pembayaran dibuat ketika departemen utang mengirimkan kasir sebuah paket voucher. Meskipun banyak pembayaran terus dibuat dengan cek, penggunaan EFT dan VD semakin meningkat. Ancaman dan pengendalian. Ancaman yang dapat terjadi dalam pengeluaran kas yaitu kegagalan untuk memanfaatkan diskon bagi pembayaran tepat waktu, membayar untuk barang yang tidak diterima, pembayaran duplikat, pencurian kas, manipulasi isi faktur, dan masalah arus kas. Dari semua ancaman yang telah saya sebutkan, ada pula pengendalian untuk mengatasi ancaman tersebut. Yang pertama yaitu kegagalan untuk memanfaatkan diskon bagi pembayaran tepat waktu. Pengendaliannya berupa pengisian faktur berdasarkan tanggal jatuh tempo untuk diskon dan anggaran arus kas. Yang kedua, membayar untuk barang yang tidak diterima. Pengendaliannya berupa mensyaratkan bahwa seluruh faktur pemasok dicocokkan dengan dokumen pendukung yang diakui baik oleh penerima dan pengendalian persediaan anggaran arus kas. Mensyaratkan tanda terima bagi biaya perjalanan. Penggunaan kartu kredit perusahaan untuk biaya perjalanan. Yang ketiga, pembayaran duplikat. Pengendaliannya berupa mensyaratkan paket voucher yang lengkap untuk semua pembayaran. Kebijakan membayar hanya dari salinan asli atas faktur pemasok. Membatalkan seluruh dokumen pendukung saat pembayaran dibuat. Yang keempat yaitu pencurian kas. Pengendaliannya berupa keamanan fisik atas cek kosong dan mesin penandatanganan cek, dan pengendalian akses terhadap terminal EFT. Yang kelima yaitu manipulasi isi faktur. Pengendaliannya berupa menggunakan mesin pelindungan cek, penggunaan tinta dan kertas khusus, dan pengaturan pembayaran positif dengan bank. Pembayaran positif di sini adalah layanan bank terhadap customer-nya untuk mencegah terjadinya penipuan. Yang keenam yaitu masalah arus kas. Pengendaliannya adalah dengan membuat anggaran kas. Oke, yang selanjutnya yaitu contoh kasus. Contoh kasus di sini adalah coba bayangkan Anda sebagai seorang manajer dari sebuah perusahaan multinasional ternama di dunia. Anda ingin memesan barang kepada supplier yang belum pernah bekerja sama dengan perusahaan Anda. Apa risiko yang dapat terjadi jika Anda sebagai manajer kurang melakukan bahkan tidak menganalisis secara cermat pertimbangan pemesanan barang, lalu berikan solusinya? Pertama-tama mari kita ketahui apa saja risiko yang dapat terjadi bila Anda sebagai seorang manajer perusahaan tidak melakukan analisis terhadap pemesanan barang dengan cermat. Yang pertama yaitu akan terjadinya pemesanan barang yang berlebihan, sehingga menimbulkan nilai utang perusahaan kepada pemasok jauh lebih besar daripada nilai yang sebenarnya, yang membuat perusahaan bisa mengalami kerugian. Yang kedua, barang yang dipesan berkemungkinan besar mendapatkan kualitas yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan, sehingga membuat perusahaan bisa mengalami penurunan pendapatan dan penurunan pelanggan dan memperbesar nilai utang perusahaan. Yang ketiga, yaitu dapat berkemungkinan besar terjadinya tindak kecurangan dalam pemesanan barang yang dapat menyebabkan sistem keamanan dalam pengendalian internal perusahaan melemah dan nilai utang menjadi tinggi. Setelah mengetahui risiko apa saja yang dapat terjadi, kita dapat mengambil solusi untuk mengatasi risiko tersebut. Yang pertama, manajer harus sadar akan tanggung jawab dan kewajibannya dalam melakukan pengendalian dan penganalisisan pemesanan barang agar dapat mengurangi utang perusahaan dan mengurangi tindak kejahatan kecurangan. Kemudian,
Bukan hanya manajer saja, namun seluruh karyawan yang bagiannya terkait harus sadar dan patuh terhadap kebutuhan yang ada mengenai tanggung jawab dan kewajiban dalam membantu mensukseskan sistem pengendalian internal siklus pengeluaran kas. Dengan demikian, risiko-risiko tersebut dapat terhindar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.